Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menyebut dia sebagai hadimul ladzat, yang menghancurkan segala kenikmatan. Nikmat makanan, nikmat popularitas, nikmat kekuasaan, nikmat harta, hancur semuanya. Apalah yang mengalir untuk mereka saudara-saudara kita yang sudah berpindah ke alam barzah. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq. Alhamdulillah Yayasan Tabung Wakaf Umat memfasilitasi. Mari kita bersedekah untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum keluarga sahabat. Sedekah beras. Setiap bulan kita salurkan ke fakir miskin du'afa. Transfer ke Bank Rio Kepri Syariah. Nomornya 82021 66662. BNI Syariah BSI 1010 9 6-nya 5 kali. 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini. Pastikan sampai 0852 6541 6060. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaq tafa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang menjadi amal jariah mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Tatang Yudiansah, Ketua Pengurus Harian Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Al-Nokdinar, seluruh komunitas hamba Allah, komunitas Ummu Aisyah, komunitas yang laki-laki ini payah mengingatnya. InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan materi ini 30 menit. Setelah itu kita akan dialog tanya jawab. Energi itu artinya daya atau kekuatan untuk melakukan aktivitas sesuatu perbuatan. Ini semuanya nampaknya berenergi. Apakah Ustadz hari ini berenergi? Ya. Kenapa? Karena habis makan siang di Yayasan Tabung Wakaf Umat tadi. Sampai di sini karena komunitas melihat saya lesu, lalu ditanya, Ustadz mau makan lagi? Menganggap bahwa makan salah satu sumber energi fisik. Tapi justru ada orang tidak makan, tapi berenergi. Itu menunjukkan bahwa energi itu ada dua. Satu energi yang fisik, yang zahir, yang nampak, yang material. Satu lagi namanya energi yang tak nampak, disebut dengan batin, disebut dengan spiritual, yang datang dari dalam. Makanya kadang kita ketemu ibu-ibu sore-sore jam 5 tetap semangat pengajian. Semangat dia pengajian. Pas dikasih air minum, tidak. Ibu tapi tetap semangat. Enggak. Pas kasih kue kotak mau. Saya sangka sedang puasa sunat. Rupanya maksudnya kasih kue air banyak di rumah, itu maksudnya. Energi bangkit dari dalam karena semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan energi kita ini bukan hanya dari fisik, tapi dari dalam, insyaallah. Amin. Energi ini kalau disalurkan sesuai dengan kemana kita arahkan dia ngikut kita aja. Kebetulan anak muda energinya disalurkannya ke sepeda motor. Sepeda motor itu dibeli. Bagaimana cara membelinya? Dia bisnis. Semangat dia berenergi karena motivasi dari dalam. Target saya semester ini punya sepeda motor, jualan. Kenapa kau masih kuliah bisa punya duit banyak? Aku jualan. Akhirnya tengok hasil punya motor. Apa kau jual? Kebun bapakku. Jual kebun, beli sepeda motor. Target akan membuat orang bersemangat. Orang yang hidupnya tak ada target tak bersemangat. Masalah target-target hidup ini manusia terbagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama namanya kelompok
Kelompok yang mencari kesenangan hidup, kaum hedonis. Kelompoknya namanya hedon, alirannya namanya hedonis. Kalau dia makan, makan sebanyak-banyaknya. Kalau dia berkuasa, berkuasa bagaimanapun caranya, halal haram bantai saja. Kalau dia hobi sesuatu, yang penting tercapai. Ini namanya kaum hedon. Karena hidup ini sekali, maka buatlah hidup ini sebahagia-bahagianya, seserah dengan cara apapun, jangan tengok halal haram. Yang penting senang, kenyang, tenang. Habis itu mati. Mati itu hanya tidur aja kata dia. Tak ada itu sakaratul maut, tidak ada itu azab kubur, tidak ada itu mungkar nakir, tidak ada. Kaum ini juga disebut dengan aliran wujudiyah. Wujud ada. Sesuatu yang ada ini karena wujud, karena ada. Kipas ini ada karena bisa ditengok mata. Orang ini ada karena bisa dipegang, disentuh, bersalaman. Kalau tidak bisa ditangkap dengan panca indera, maka tak ada. Alam barzakh itu tak ada. Alam kubur itu tak ada. Akhirat itu tak ada. Surga tak ada, neraka tak ada, malaikat tak ada, ruh tak ada. Jadi kalau ada kawan kita tengok gaya hidupnya macam itu, walaupun dia Islam, itu sesungguhnya Islam itu karena keturunan saja. Isi kepalanya sudah dirubah dengan mazhab, namanya mazhab hedonis. Senang-senang, yang penting enjoy. Oh tapi dia Islam kok Pak Ustadz. Buktinya kemarin waktu Idul Fitri beli baju baru. Bukan, karena keyakinan dalam dirinya sudah berubah. Ini yang disebut dalam hadis Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi, bapak ibunya merubah dia menjadi Yahudi, au yunassiranihi, merubahnya menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Ini kelompok kiri yang hidupnya mau senang, tenang, kenyang, lenang, apapun caranya. Sedangkan kelompok yang kedua lawan dari kelompok yang pertama tadi. Hidup ini tak boleh senang. Hidup ini mesti susah-susah. Karena kalau kita senang nanti kita lupa dengan Tuhan. Tak boleh punya mobil. Karena kalau masuk dalam mobil perjalanan enak, nyaman, tentram, adem, sejuk, nanti jadi lupa dengan Tuhan. Tak boleh pakai sepeda motor. Mesti berjalan kaki, pakaian compang-camping. Ini kelompok ini namanya aliran asketis. Asketis artinya meninggalkan keduniawian. Ada juga orang Islam yang berkeyakinan seperti ini. Dulu hedonis, setelah taubat hijrah ikut pengajian ustadz, asketis. Mana mobil kau kemarin? Sudah habis semua. Kau serahkan untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat? Enggak, diambil debit kolektor. Pakaian tak penting. Kelompok hedonis pakaiannya outfit luar biasa. Dari mulai sepatu, celana, baju, topi, kacamata, aksesoris. Saya tak mau sebut cincin, gelang, anting, nanti ibu tersinggung tak datang lagi. Ini yang penting style, gaya. Energinya habis berpikir untuk itu. Kemarin pengajian hari Senin sudah bawa cincin yang 2 gram. Nanti yang punya cincin masukkan ke jilbab biar jangan nampak saya. Masa nggak ganti-ganti? Kemarin sudah. Jadi energi yang ada di kepala ini berpikir bagaimana supaya penampilan aku beda. Kemarin waktu pengajian udah aku bawa sepatu yang tumitnya 5 cm. Gimana kalau ke depan aku bawa tumitnya yang 12 cm? Sehingga semua orang yang menengok dia berjalan sakit jantung. Gitu. Dia yang melangkah, kita yang cemas. Energi di otak ini dipakai untuk bagaimana supaya aku nampak hebat. Bagaimana? Makanya jangan heran kalau ada orang berita melihat merubah wajah tato, ditanam tanduk di kepala, digunting hidung, digunting telinga. Orang semua heran melihat apa ini yang terjadi ini. Ini orang macam setan, berarti kerasukan setan. Enggak, dia tidak digoda setan karena udah macam setan, udah. Mukanya pun setan pun takut. Aku tak seseram ini kata setan. Energi itu terus berpikir bagaimana aku tampil beda, bagaimana supaya aku dikagumi orang, bagaimana supaya aku hedon. Sedangkan yang ini enggak, tak mau tampil ke depan. Kau tak ikut pengajian, pergilah kan pengajian. Aku cukup di rumahnya aja. Karena kalau aku ikut pengajian nanti ria.
Aku ingin menyendiri di sini, bawaanku mau mati aja. Asketis. Nabi Muhammad SAW orang salah sangka. Satu kelompok mengatakan Nabi Muhammad itu hedon. Satu kelompok mengatakan, Nabi Muhammad hedon. Coba tengok, dia punya kuda, dia punya harta, menikah dengan Aisyah, maharnya 20 ekor onta. Nabi Muhammad itu panglima perang. Nabi Muhammad itu pemimpin. Semua orang di Madinah tunduk sama dia. Orang Yahudi, orang Islam, dia penguasanya. Dia hedon, kata kelompok yang ini. Kata satu kelompok lagi, enggak, Nabi Muhammad itu orangnya asketis. Dia tidak mementingkan harta. Tengoklah waktu dia meninggal, harta warisannya tak ada. Nahnu ma'asyurul anbiya, kami para nabi, la nurithu, kami tidak meninggalkan harta warisan. Wa ma taraknahu shadaqah, semuanya kami sedekahkan ikhlas fisabilillah. Yang kelompok hedon salah sangka, yang kelompok asketis pun salah sangka. Islam mana? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kamu adalah umat yang pertengahan. Umat pertengahan bagaimana? Silakan punya mobil. Itu apa punya mobil? Mobil kan tak dibawa mati. Mobil bisa dibawa mati. Mana mobil yang bisa dibawa mati? Serahkan ke YTWU. Untuk apa punya rumah banyak-banyak? Rumah 4 kamar, pakai kamar mandi, pakai tanah, lapangan parkir, pakai pagar besi. Untuk apa itu? Rumah bisa dibawa mati. Mana contohnya? Rumah YTWU wakaf, bukan cuma 4 kamar, 9 kamar, 2 lantai. Mudah-mudahan semuanya punya rumah 2 lantai 9 kamar. Amin. Dan semuanya diwakafkan. Pas yang pertama tadi, amin. Pas yang kedua, aminnya sir aja, tak bersuara. Nah, ini kelompok hedon namanya. Kalau ada ketika Ustadz doakan, mudah-mudahan semuanya punya rumah 9 kamar 2 lantai, diam aja dia. Ini kelompok asketis. Pas ditanya, kau tak ingin punya rumah? Untuk apa rumah? Dunia ini hanya tempat persinggahan, kita akan mati. Dunia ini tempat persinggahan. Pakai, gunakan energi untuk memasang target-target hidup. Kenapa komunitas hamba Allah, Ummu Aisyah dan komunitas lain yang tak sanggup saya mengingatnya? Kenapa terus semangat? Karena saya yakin ada target-targetnya. Walaupun tak pernah saya tanya. Saya termasuk orang yang tidak mau mendikte orang bertanya, apa target kalian? Tidak. Silakanlah punya target sendiri. Diumumkan oleh Ustaz Al-Naf bahwa akan ada baju batik dan kain untuk santri Nurul Azhar. Oh, mereka punya target. Ternyata target mereka adalah baju batik dan kain sarung. Ini bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Akan ada buka puasa 30 hari gratis. Berarti ada target ke depan berapa nasi yang bisa kita siapkan, bungkuskan. Itu kan urusan ibu-ibu Pak Ustadz, ya. Urusan kami yang anak muda ngantarnya aja. Oke, bagi-bagi. Berarti siap bensin kalian berapa? Bagaimana cara? Ini barang sudah kami buat tapi tak laku. Itu bagian saya mengendorse-nya. Laku tak laku bukan urusan saya. Ini kita gunakan energi tenaga ini sebagai wasilah untuk beramal soleh. Puncaknya adalah beramal. Berawal dari energi, energi berubah menjadi amal. Karena ada energi itulah orang bisa beramal. Tapi Allah Maha Adil. Ada orang yang tak punya energi tapi bisa beramal. Macam mana orang tak punya energi bisa beramal? Amalnya amal batin. Orang yang kena penyakit terbaring di ruang ICU tak ada energinya, tapi amalnya besar. Nama amalnya sabar. Nama amalnya ridho. Nama amalnya tawakal. Jadi kalau ada kawan kita, tetangga kita, sahabat kita, anggota komunitas kita, diajak ngumpul duit, tak mau. Ikut pengajian, tak mau. Ikut nyumbang baju, tak mau. Nyumbang mobil, tak mau. Nyumbang rumah, tak mau. Bawa ke ruang ICU. Kau cocoknya amal kau 3 aja kata Ustaz Somad. Ridho, ikhlas, tawakal. Baringlah kau di situ. Karena dia tak ada energi yang mau dipersembahkannya.
yang akan dibawanya sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Komunitas-komunitas ibu-ibu ngomongnya lancar, diajaknya orang kumpul beras, rajin berjalan ke sana kemari, dikumpulkannya untuk pembebasan tanah wakaf, pembangunan. Ini luar biasa. Hitung, ternyata dalam setahun sekian miliar. Berapa miliar Pak Ustadz? Tanya Ustadz Alno. Kenapa Ustadz tak sebutkan? Nanti kena pajak. Oh, kita taat pajak. Hari gini nggak bayar pajak, apa kata dunia? Ada konsultan kita. Apa makna yang ingin saya sampaikan? Orang pegawai pajak pun energinya luar biasa untuk mencari tahu berapa pendapatan kita. Padahal ini tugas dari atasan. Atasan Kanwil, atasannya lagi pusat. Bagaimana kita tidak menggunakan energi kita kepada semua segala atasan ini? Ada yang maha atasan, Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'uluhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wa huwal aliyyu, atasan dari segala atasan. Azim, yang paling agung, paling mulia, paling besar di antara yang paling hebat. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Petang ini kita pakai energi. Tapi jangan sampai salah pasang. Sibuk mengurus energi anak pesantren, energi bagaimana supaya setiap santri ini gratis. Anggaran satu orangnya 1,5 juta sebulan, gratis. Dan ternyata begitu kemarin kita terima santri angkatan tahun 2021, sekarang sudah buka penerimaan 2021 untuk masuk 2022. Padahal belajarnya 6 bulan lagi. Penerimaan sudah dari sekarang. Dan 24 Ustaz Allah, 24 gratis lagi. Bagi sebagian ibu-ibu, saudara-saudaraku terpikir, yang kemarin 24 gratis, ini 24 gratis. Kemarin aja kami udah pontang-panting, ini matilah tahun 2022 ini. Asketis ini. Asketis, bawanya mau mati aja. 24 orang. Kemarin aja aku udah nyumbang sekian dari gajiku, gaji suamiku. Beras aja udah sekian. Ini kalau ditambah lagi 24 berarti 48 orang. Habislah duit kami. Hedonis. Sibuk mencari duit tapi tak mau meleleh kepada orang lain. Yang satu lagi tak mau mencari duit karena dianggapnya duit ini akan melupakan kepada Allah. Asketis, hedonis, neraka jahanam tempatnya. Sedangkan yang masuk ke dalam surga Allah, orang yang menggunakan potensi dirinya, yang awalnya budget bajunya 5 juta, dibelinya aja 500.000. Berapa harga baju ini? 5 juta. Cari 500.000. Baju juga namanya, menutup aurat juga dia. Fungsinya kalau panas tak kepanasan, kalau dingin tak kedinginan. Itu guna baju. Beli yang 500.000. Budget yang 5 juta, berarti sisa 4,5 juta. Transferkan ke nomor Yayasan Tabung Wakaf Umat, programnya 26. 4,5 juta bagi 26. 26 ternyata program sekarang. Dari mulai pengiriman Quran ke desa terpencil, pengiriman guru. Guru dikirim ke Bagan Benio 3 orang, digaji 2,5 juta. Sanggup. Akhirnya mengajarlah guru-guru. Kalau tidak, anak-anak itu akan menyeberang naik sampan, menyeberang Sungai Siak, dari Sungai Siak menyeberang lagi danau, baru sampai kebun sawit, dari situ naik sepeda motor, barulah belajar sanawiyah. Berangkat pagi sampai sore, balik malam, tak jadi masuk kelas. Habis waktu di jalan. Bangunkan kelas, 3 kelas, kirim duit. Dari mana duit itu datang? Wallahu a'lam bishawab. Kami datang ke sana, foto-foto, penyerahan, habis. Jangan-jangan Ustadz Somad berangkat ini habis duitnya, perjalanannya. Enggak. Saya bawa kendaraan saya sendiri, beli bensin sendiri, makan. Makan dikasih, entah siapa ngasih Allah. Tapi duit bapak ibu itu tak ada yang kami makan seperak pun. Kami tak makan duit, makan nasi. Oh sama juga, berarti nasi Ustadz dibeli dari duit kami. Enggak. Tanya Ustadz Allah. Dari dulu berjalan sama Ustadz Al-Nob nih, bertahun-tahun sudah, dari mulai suku Akit, suku Talang Mama, Talang Perigi, Talang Jerinjing, sampailah ke Bagan Benio. Kami perjalanan nih, mumpung masih ada diberikan Allah kesehatan, dan saya pribadi
dengan bangkit pulang dari kampung-kampung pedalaman terisolir, itulah bangkit energi. Ada orang mengatakan membangkitkan energi dengan olahraga, membangkitkan energi dalam badan ini dengan ikut pencak silat, membangkitkan energi dengan, kok aku tengok sehat betul. Apa yang membuat kau berenergi? Teh talu tapai. Tak salah, tak masalah. Bangkit energi kena makanan tak masalah. Tapi tentu lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala, lain otak, lain isinya. Kalau saya pribadi yang membangkitkan energi, maka saya buatkan 6 bulan sekali saya mesti jalan-jalan. 6 bulan sekali masuk ke kampung, ke hutan, jalan-jalan. Adapun yang program bulanan, nah inilah dia. Ketemu dengan bapak, ketemu dengan ibu, ketemu dengan anak-anak muda nih, bangkit energi. Anak muda ganteng, muda, sehat, mau dia mengurus anak yatim, fakir, miskin, duafa. Mau mereka bergabung dengan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Padahal muda, anak muda macam mereka mabuk, sakau, pacaran, teler, homo, lesbi. Mereka mau pula dia. Itu bangkit energi. Malu kita sebagai orang tua. Ibu-ibu mau dia bergabung, padahal dia tak dapat apa-apa. Kalau dikatakan tampil di depan orang banyak, mana ada tampil, biji matanya yang nampak, dia pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah ini tanah wakaf yang memberikannya hamba Allah. Rumah ini dari mulai semennya, batu bata, ongkos tukangnya, kacanya, kosennya, pintunya, lampunya, ngecornya juga dari hamba Allah. Akan diisi oleh anak-anak kita dari manapun berada, mereka akan gratis menghafal Quran. Dari mana makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dari mana itu semua? Mari kita support. Nama programnya Orang Tua Asuh. Jadilah kita menjadi orang tua asuh, karena itu nanti akan menerangi alam barzah kubur kita. Mereka nanti akan melanjutkan dakwah Islam ini. Kita semua hari ini akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti akan menjadi ujung tombak dakwah penyiaran Islam di seluruh negeri. Bisa kita support program Orang Tua Asuh ini dengan mentransfer ke Bank Riau Kepri Syariah 820216665. BRI Syariah atau BSI 6-nya 9 kali. 66666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 03 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini. Admin Yayasan Tabung Wakaf Umat 0852 6541 6060. Berkah selalu, anak kita menjadi anak soleh solehah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan perkumpulan artis. Kalau dikatakan nanti dia tampil di TV, tak ada tampil. Lalu apa yang mereka cari? Mudah-mudahan kita bersama dalam satu titik. Yang membuat kita bersama adalah kita manfaatkan energi ini untuk amal soleh. Itu bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya energi ini mati. Ini lampu ini hidup, ini pun hidup, tapi sampai masanya ini mati. Dari mana ini hidup? Karena turbin bergerak. Dari mana turbin bergerak? Karena air mengalir. Air mengalir dari mana? Pembangkit listrik tenaga air Koto Panjang. Bergerak ini bendungan sehingga air mengalir kencang, air terjun, turbin pun berputar. Tapi sampai masanya turbin berhenti berputar. Berhenti turbin berputar, mati lampu. Kenapa berhenti turbin ini? Ternyata air di pembangkit listrik PLTA Koto Panjang susut. Akhirnya Pekanbaru mengalami pemadaman bergilir. Sudah terjadi Pak Ustadz? Belum. Hati-hati. Begitu juga dengan kita. Sampai masanya, kenapa ini bisa bergerak? Karena makan. Kenapa makan? Karena lapar. Kenapa lapar? Karena hidung. Belum ada mayat minta lontong sayur. Sampai masanya energi ini berhenti, terbujur kaku. Datanglah berita, pagi-pagi buka WA, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Khusus untuk komunitas kita, robah undangannya, tidak lagi begitu, energi telah berhenti. Berhenti, stop. Yang selama ini tausiah, berhenti. Yang selama ini sibuk mengurus ETWU, berhenti. Yang selama ini anak muda, berhenti. Kenapa dari tadi Ustadz selalu nyebut anak muda? Karena banyak menganggap masih muda lama matinya. Kenapa tidak ibu-ibu tadi Ustadz sebut? Kalau ibu-ibu ini kita katakan mati, dia down, betul-betul berhenti, mati kita.
Akhirnya semua energi ini akan berhenti, lampu akan padam, tidak lagi terang benderang, habis kesempatan untuk beramal, tak ada lagi. Ruh sudah keluar dari jasad, jasad pun lalu kemudian mati, darah yang ada dalam daging membusuk, 2-3 hari darah berubah menjadi nanah, lalu kemudian daging menjadi santapan cacing tanah. Habis. Yang dikasih bedak, yang dikasih parfum, yang dikasih sampo, yang dikasih pelembab, yang dikasih, habis. Tapi jangan gara-gara ini lalu tak bersampo besok pagi. Habis semuanya, mati, menjadi santapan cacing tanah. Energi yang sempat singgah di badan kita sejenak. Nanti kalau kami upload video petang ini, apalah judulnya? Energi. Makanya ada menyebut energi positif, energi negatif. Energi itu cuma satu, daya, kekuatan untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau diarahkan kepada yang baik, orang menyebutnya energi positif. Diarahkan kepada yang tak baik, namanya energi negatif. Anak-anak kita yang suka ngobrol, suka cerita, ada tuh model anak, kalau jumpa dia sama kawan bercerita tak berhenti, itu energinya harus dipositifkan. Masukkan dia ke sekolah tahfiz Quran, masukkan dia ke sekolah agama, sehingga nanti kalau dia mau bercerita, dia akan bercerita tentang Quran, tentang tafsir, tentang hadis, tentang fikih, tentang usul fikih, tentang fatwa, tentang ulama. Kalau tidak, nanti dia akan kemana-mana. Begitu juga dengan anak muda, dia bisa silat, bisa karate, bisa judo, bisa aikido. Arahkan kepada yang positif, maka insya Allah ini anak-anak muda kita yang menjadi tim media di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Anak-anak muda punya tenaga, punya energi, punya ilmu. Kalau tak disalurkan kepada yang positif, habis. Mereka bisa jadi hacker, mereka bisa jadi apapun namanya, tapi tidak menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi tak bisa sendirian. Makanya komunitas ini bersama. Ada komunitas, dalam komunitas ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada anggotanya. Ketua tidak bangga. Ketua tidak merasa bangga, sayalah ketua. Kenapa? Karena kalau tak ada anggota, dia tak bisa jadi ketua. Nah, ini ketua ini kan ada anggotanya, ketua pembina kita. Maka ini semua membuat kita bersama. Sampai kapan kita bersama nih Pak Ustadz? Kita bersama sampai kematian. Saya bersama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain, meninggal beliau, habis berhenti. Ziarah ke makamnya ada 2 kali. Bersama dengan Ustadz Maher, bersama di Medan, bersama di Malaysia, bersama di Bogor, meninggal dia. Tak sempat saya jumpa jenazah. Datang saya ke rumah emaknya di jalan dari Medan Kampung Lalang arah ke Binjai, Langkat. Jumpa dengan emaknya, jumpa dengan kakaknya, jumpa dengan ponakan-ponakan. Habis. Makanya mumpung masih ada energi di badan, manfaatkan silaturahim. Tak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Insya Allah setiap awal bulan kita jumpa. Berjumpa, bercengkrama, bersilaturahim, bertegur sapa, ngambil foto. Dulu saya bingung, kenapa lah orang ini sebentar-bentar berfoto, bentar-bentar foto. Belakangan baru saya paham. Rupanya kalau kita mati bisa untuk bahan update status. Innalillah, foto terakhir dengan Ustadz Abdul Somad. Itu rupanya tujuan. Dari mana Ustadz tahu? Beberapa kawan sahabat meninggal. Pasti ditanya orang, ada kau nyimpan foto sama si Anu kemarin? Kenapa kau cari? Meninggal dia, aku mau update gitu. Bukan mau berkirim doa, bukan mau berkirim yasin, bukan mau berkirim fatihah. Dicarinya foto kitanya untuk update. Masih syukur dia mau update. Ini tak ada update sama sekali. Diingatnya pun tidak kita. Kalau masih update, Ustadz selalu mengupdate orang meninggal di Instagram. Ya, itu yang bisa saya lakukan terakhir. Energi terakhir yang bisa saya lakukan untuk dia adalah update, sehingga di bawah saya katakan tolong kirimkan Al-Fatihah dan doa. Maksud saya Al-Fatihah itu betul-betul bacakan Al-Fatihah. Jamaah ini tak paham. Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Apa loh orang? Maksud saya mengupdate itu kirimkan Al-Fatihah. Betul-betul untuk saudara kami yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu maksud saya.
Al-Fatihah. Amin, 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 amin. Boleh tulis silakan, tapi jangan sampai lupa membacakan. Itu energi terakhir yang bisa kita kirimkan. Ternyata energi ini bisa dikirim. Membaca Quran itu ada energinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada suara, ada makharijul huruf, ada air liur. Energi itu bisa dikirimkan. Bekerja, gali tanah, dapat mata air, airnya ditampung. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku mati meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah pahalanya sampai untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah kau sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqyul ma, memberi air minum. Langsung saat pergi ke belakang, digalinya tanah. Apa kata dia? Kuwakafkan sumur ini fi sabilillah. Yang punya energi gali sumur, tak punya energi kasihkan duit, wakaf sumur bor. Alhamdulillah udah saya gali-galikan Pak Ustadz sumur bor gratis. Masalah kenapa? Tanahnya punya siapa? Main bor aja, tanah orang dibor, dipenjarakannya kok. Dilarang masuk, pasal 551 KUHP, tanah orang. Energi ini akan ada terus di badan kita selama ruhnya masih ada di dalam, jantung masih berdetak, nadi masih berdenyut, suara masih keluar. Sampai masanya suara tak keluar, tapi jantung masih lagi berdetak, hanya isyarat mata saja. Berhentikah kita beramal? Tidak. Di rumah sakit terbujur kaku masih ada amal zikir la ilaha illallah, suara tak bisa keluar dalam. Makanya nanti kalau ada kedengaran selesai sholat, subhanallah, 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 tiba-tiba kita dengar kawan sebelah, berarti sudah tak ada energi lagi. Nampaknya kau ini tak lama lagi gitu. Dengar sebelah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selagi masa ada energi, angkat tangan, katakan amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin. Sampai masanya kau tak berenergi lagi untuk mengangkat tangan. Nah, itulah nanti ada orang berdoa. Kau kenapa tak kan? Lama kali nasi ini keluar. Iya kalau ada nasi. Kalau mie mati kau. Tak berenergi lagi. Alhamdulillah ibu-ibu masih berenergi. Insya Allah sampai mati kita berenergi. Dua aja gendangnya. Kalau ditanya ibu, anak-anak muda, kapan kita terakhir selesai pengajian ini? Kapan akhirnya kami berhenti beraktivitas nih Pak Ustadz? Dua gendang. Kalau tak Ustadz mati, kami mati. Atau sama-sama kita mati? Jangan. Kalau sama-sama kita mati, siapa yang ngurus Yayasan Tabung Wakaf Umat ini? Jadi kalau gitu siapa? Kalianlah duluan. Mati mana bisa di-request? Mati tak bisa di-request. Kita doakan supaya Ustadz Al-Nob, Ustadz Tatang, Ustadz Jamal, Pak Mahmud, Pak Is, Pak Ustadz Hanafi, anak-anak muda tim media itu supaya berenergi terus. Karena kalau sampai mati mereka ini terbengkalai yayasan ini. Kemana mau kita serahkan? Banyak pun kita bagi beras, tak tahu kita mau serahkan kemana. Sampai mereka ini meninggal. Makanya kemarin waktu naik sampan tuh saya tengok sampan mereka. Masih ada lagi. Saya tengok, masih ada lagi. Sempat tenggelam, habis kita. Antum mengumpulkan beras, ibu mengumpulkan duit, tapi kita tak tahu alamat kemana beras ini mau kita bawa. Jangankan alamat asli, alamat palsu pun kita tak tahu. Jadi insya Allah kita akan bersama. Adapun antum ini regenerasi, mempersiapkan generasi berikutnya. Jadi saya mulai jam 5 kurang 10, sekarang sudah jam 5 lewat 10, berarti sesuai dengan janji 30 menit energi ini dipakai untuk pengantar dialog. 30 menit materi, energi, 30 menit berdialog, tanya jawab, terserah masalah apa mau ditanyakan terkait energi ataupun tidak, yang penting masih berenergi. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Saya kembalikan ke moderator Al-Mukarram Ustadz Al-Nob Dinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih Ustaz kita Dr. Abdul Somad yang sudah memaparkan lebih kurang 30 menit. Alhamdulillah ternyata kita masih berenergi. Betul? Masih energi semua? Masih siap lanjut ya? Soalnya banyak mau kita urus. Kemarin kami ke Rohim, Pujut. Ada yang niat wakaf lahan luas, pokoknya besar. Uangnya belum ada. Untuk ngelolanya kita butuh uang. Maka butuh energi kita sama-sama insyaAllah. Kalau punya lahan 200 hektar terbayang dananya. Terbayang luasnya 200 hektar itu seluas apa? Maka mudah-mudahan masing-masing bisa satu batang sawit kan lumayan kan? InsyaAllah. Baik, abang kakak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita tutup kajian ini dengan sesi foto nanti, silakan kalau ada yang bertanya. Ada laki-laki 2. Ibu-ibu ada bu? Ada 1. Kita tutup 3 dulu ya. Silakan yang 2 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang energi ya Ustaz. Saya pernah dengar bahwa apakah orang mati itu energinya masih ada atau tidak? Karena saya pernah dengar bahwa orang yang mati itu sebenarnya tidak sebenarnya mati Ustaz. Jadi intinya apakah orang mati itu sebenarnya masih punya energi, benar-benar tidak punya energi atau ada energi tapi sedikit? Itu intinya Ustaz. Pada dasarnya kita tidak pernah mati. Di alam roh kita hidup. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika kau masih di alam roh, Allah bertanya kepadamu, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Semuanya menjawab, bala syahidna. Kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Ketika itu ruh menjawab, engkaulah Rabb kami. Ketika itu ruh hidup atau mati? Hidup. Kalau dia mati tak menjawab. Lalu kemudian masuk ke alam rahim, dalam perut ibu. Ibu-ibu memegang perutnya, dirasakannya anak itu bergerak di dalam. Diambilnya tangan suaminya, tanya, "Pak, kedengaran?" Suaminya karena takut kena marah, "Iya," katanya. Hidup di dalam, lahir ke dalam dunia, hidup, masuk ke alam kubur, hidup. Mana dalilnya orang dikubur itu hidup? Kita disuruh mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu maka ada azab kubur. Kalau tak ada azab kubur, sama dengan orang memukul meja. Meja ini kan mati, pukul. Ada orang mukul meja, ada emak-emak anaknya kesenggol jatuh, meja jahat. Itu maka orang kita ini selalu menyalahkan orang lain. Diajarkan dari kecil menyalahkan meja. Meja mati pun salah. Udah jelas anak itu gatal jatuh. Di alam kubur kita hidup, di alam akhirat kita hidup. Lalu yang dimaksud antum maksud tadi tidak berenergi itu mana? Yang mau kita bahas, yang kita bahas petang ini tadi bukan energi ruh, energi pada jasad. Ketika orang lahir, sesungguhnya sudah ada kematian. Begitu lahir, sudah ada kematian. Kematian apa? Kematian fisik. Jadi satu-satu fisik itu mati. Ujung kuku mati, ujung rambut mati, ujung kulit mati. Ujung kulit di hidung jadi mati. Ujung kulit yang di hidung nih mati. Jadi apa? Jadi upil. Tapi tingkat kehidupan lebih banyak daripada kematian. Ketika orang lahir, yang mati 5, yang hidup 95. Begitu dia berumur 40, mulai terbalik. Yang mati 90, yang hidup 10. Saya ulang sekali lagi. Waktu lahir sudah ada kematian, tapi yang hidup lebih banyak. Begitu dia lahir, unsur di tubuhnya ini sudah mengalami kematian 5%, 10%. Tapi yang tumbuh lebih banyak. Kalian anak-anak muda,
Organ tubuh kalian itu udah mulai mengalami kematian, tapi yang tumbuh lebih banyak sampai umur 40. Begitu umur 40, yang mati lebih banyak daripada yang tumbuh. Makanya ini masa pertumbuhan. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping, kan? Grow up, masa pertumbuhan. Sampai umur 40 stop. Di umur 40 tubuh kita mulai lebih banyak yang mati daripada yang hidup. Nanti kalian sampai umur 40 mulai pandangan mulai kabur, telinga mulai kurang, otot-otot kaki mulai berkurang, sampai pada akhirnya mati, tak ada lagi yang hidup, mati total, habis. Jadi kalau ditanya apakah orang mati itu tidak berenergi? Ada energinya, tapi tidak lagi ke jasad, kepada ruhnya saja, karena dicabut Allah. Lalu yang dihitung itu yang mana? Yang dihitung itu adalah ketika ruh berjumpa dengan jasad. Setelah ruh keluar dari jasad, tak dihitung lagi. Idza matal insan, kalau ruh keluar dari jasad, inqata'a amaluhu, putus amalnya. Ruh berjumpa dengan jasad baru dihitung, tapi nunggu akil balik. 3. Anak kecil sampai akil balik, orang tidur sampai bangun tidur, orang gila sampai sembuh, dihitung. Begitu keluar ruh dari jasad, maka berhentilah dia. Antum paham tuh insyaallah. Tak juga paham, ulang video ini sekali lagi. Berarti antum kurang energi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan Ustaz, saya Fahrul Darmana dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis Unsus Karyau. Nah, di sini saya ingin bertanya, Ustaz. Ada beberapa kalangan dan yang terjadi saat ini berbicara soal target. Bagaimana kita itu anak-anak muda sekarang ini ingin mencapai target. Dalam artian target yang ingin dicapai adalah dalam hal keuangan. Lalu target keuangan ini didapat melalui hal itu semacamnya seperti trading di aplikasi-aplikasi seperti forex, saham dan lainnya gitu. Nah, dan ini ingin ketika mendapatkan keuntungan dari hal trading itu, keuntungannya itu diwakafkan atau disumbangkan ke dalam yayasan tabung wakaf dan ke pondok pesantren, ke masjid dan hal lainnya, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih. Apapun nama transaksinya, selama tidak mengandung satu dari 3 unsur, maka transaksi itu halal. Yang pertama, tidak ada unsur zulm, aniaya. Yang kedua, tidak ada unsur horor, gambling, judi, ketidakpastian. Yang ketiga, tidak ada unsur ghish, tipu. Apakah trading, forex, jual beli valuta asing, saham itu mengandung satu dari 3 unsur? Untuk detailnya antum tulis fatwa DSN trading, fatwa DSN forex, fatwa DSN saham. Download dalam bentuk PDF. Nanti kami akan detailkan, sudah disusun ceramah ekonomi syariah. Ustadz Somad bertanya, Ustadz Noki menjawab. Ustadz Noki salah satu pembina kita di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Secara umum, kalau tidak ada satu dari 3 unsur, maka transaksi itu halal. Untuk detailnya tengok fatwa DSN Dewan Syariah Nasional, karena dia tidak sama. Kalau jenisnya begini detail. Nanti antum share di grup-grup antum. Kalau untuk minuman, makanan yang mengeluarkan produk halalnya namanya Komisi Fatwa. Di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kalau dia di provinsi, kacang pukul atau apa namanya, kue pancung, kue pancung udah ada fatwa halalnya. Terserah apa, itu cukup di provinsi. Di provinsi ada Komisi Fatwa provinsi, kabupaten kota tidak mengeluarkan. Jadi kalau ada rumah makan orang Thailand, rumah makan asing, Chinese food di Pekanbaru, itu mintanya ke Komisi Fatwa provinsi. Khusus untuk yang terkait dengan ekonomi, bukan di Komisi Fatwa, tapi di
DSN namanya. MUI juga, Dewan Syariah Nasional. Dah jelas. Seandainya produk ini halal, anak muda tadi punya target dapat mobil, diwakafkannya ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, bagus. Produk ini haram, ada unsur tipunya, misal haram, dapat duit dia 1 miliar, datang dia ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustadz ini 100 juta, mudah-mudahan yang 1M ini jadi halal. Tak bisa. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Kulu, bersedekahlah, min thayyibat, yang baik-baik, wa anfiqu, berinfaklah, min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu, Allah tidak menerima kecuali hanya yang baik-baik saja. Nah, ini banyak orang sekarang dia cari haram, lalu kemudian dia korupsi, dia tipu-tipu, dia bohong, dia serahkan. Mudah-mudahan Tuhan bisa. Inilah orang yang terlalu banyak hidupnya sogok sampai Tuhan pun mau disogoknya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah setiap pagi Jumat selalu melihat postingan Yayasan Tabung Wakaf Umat akan membuat pesantren. Tanahnya mana, pesantrennya mana, rumahnya mana. Nah, inilah dia. Insya Allah akhir Desember serah kunci. Satu rumah nih harganya 252 juta. Maka duit-duit seperak, 2 perak, seringgit, 2 ringgit yang bapak ibu saudaraku kirimkan, transferkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, jadi barang itu sudah. Ini jangan-jangan Ustadz di depan perumahan orang. Enggak, datang ke Pekanbaru, lewat jembatan Leton, menuju Simpang Bingung, jangan bingung-bingung, belok kiri, datang kemari. Pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Oh, kan udah siap Pak Ustadz. Lalu kami mau ngasih apa lagi? Nanti akan berdiri bangunan untuk aula, untuk saung, untuk asrama, untuk kelas. Kalau di total itu semua 14,1 miliar. Ini yang terpakai untuk ini saja baru 1,5 miliar. Jadi jamaah yang bingung duitnya mau dibuat kemana, jangan takut, jangan ragu. Kirim ke Bank Riau Kepri Syariah, nomornya 82021666661. Bank Syariah Indonesia BSI 147 6-nya 7 kali 666 6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bisa juga ke Bank Muamalat 2210666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya hubungi nomor ini, admin yayasan 0852 6541 6060. Mengalir sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selamat dari yang haram-haram insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita Ustaz, kalau ada dana-dana tidak jelas diserahkan ke yayasan, asal dikasih tahu, nanti kita gunakan misalnya membangun jamban pesantren atau membangun sumur untuk di fasilitas yang kita buat di yayasan Ustaz. Kita perlu kasih tahu Ustaz. Saya lanjutkan Ustaz Allah. Ada orang menyimpan uang di bank konvensional karena di kampungnya tak ada bank syariah. Ada itu di kampung yang belum buka bank syariah. Lalu kemudian disimpannya duit ini di bank konvensional. Di kampungnya ada bank konvensional. Kenapa tak disimpan di rumah? Takut diambil orang rumah. Simpannya di bank konvensional. Otomatis ada bunganya tiap bulan. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, bunganya itu tidak boleh dimakan. Tak boleh dibelikan ke pakaian. Tapi boleh diserahkan ke lembaga masalih ammah, kepentingan umum. Itu yang dimaksud Ustaz Al-Nab tadi. Antum serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, antum jelaskan duit ini dari mana, kasih tahu ini hasil dari riba Ustaz Al-Nab, supaya jangan dibelikan beras ke anak-anak. Nanti anak-anak makan haram tertutup pintu hatinya. Dibaca kul huwallah, hilang kul mobil falak. Supaya duit yang antum kasih tadi dibangunkan untuk kepentingan umum, sekolah, untuk kelas, untuk sumur bor, tidak untuk kepentingan orang per orang. Itu yang dimaksud Ustaz Al-Nab tadi, untuk masalih ammah. Bagaimana dasar pengambilan dalil hukumnya? Riba ini kan uang bersama, milik umat.
milik umat, dibalikkan kepada umat. Itulah maksudnya inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kamu ini umat yang satu. Ini duit ini milik umat, bukan milik saya. Tak tahu punya siapa. Maka hanya boleh dikembalikan kepada umat yang dipakai bersama. Untuk jembatan, untuk jalan, untuk bersama. Adapun untuk person pribadi tak boleh. Kecuali infak, zakat, wakaf, sedekah. Itu pun sudah ada alokasinya masing-masing. Kalau zakat tak boleh keluar dari 8 asnaf. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu sehat, Ustaz. Amin. Pertanyaan saya sesuai dengan tadi yang Ustaz sampaikan itu masalah energi. Jadi begini Ustaz, kita kan kaum perempuan itu tadi Ustaz sampaikan misalnya kita saat berzikir itu kadang-kadang pelan-pelan, terus kadang-kadang tidak mengeluarkan suara. Nah, hal itu yang akan saya tanyakan Ustaz. Kadang-kadang kan laki-laki misalnya dikeraskan suaranya karena jadi kita kalau perempuan menunjukkan bahwa kita berenergi, sebenarnya kita kan tidak boleh mengeraskan suara. Itu hukumnya seperti apa Ustaz? Masalah itu yang akan saya tanyakan. Terima kasih Ustaz. La takhda'na bil qaul. Janganlah perempuan bersuara mendesah-desah. Kenapa tak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Karena ada laki-laki yang dalam hatinya marad. Marad itu penyakit. Hatinya berpenyakit. Bukan penyakit liver. Fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang hatinya berpenyakit. Kalau didengarnya suara perempuan, dia langsung hang. Langsung error dia. Itu yang tak boleh. Adapun perempuan membaca Quran, qari'ah baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Musabaqah tilawatil Quran nasional di Kota Padang. Ada cabang qari'ah, cabang tahfiz, mengajilah qari'ah. Inna aradnal amanata. Tiba-tiba datang satu anak pengajian angkat tangan. Mohon maaf Pak, saya izin. Kenapa? Benapsu saya mendengar suara qari'ah tadi. Kalau adalah orang benapsu mendengar suara qari'ah, kita ikat campakkan ke Sungai Siak. Ini orang gila. Ibu-ibu membaca barzanji. Al jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Masih ada ibu-ibu baca barzanji lagi? Masih. Pernah ibu mendengar baca barzanji? Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, petang ini yang baca barzanji grup ibu-ibu. Bahwa kenapa tak bersuara? Suara perempuan itu aurat. Suara perempuan yang mana yang aurat itu? Yang mendesah-desah, yang mendayu-dayu tak tentu arah. Ibu mau kemana bu? Pengajian. Apalah mesti begitu kau menjawab? Mau kemana? Pengajian. Apa kau nanya-nanya? Ada utang. Kalau dia berzikir apa pula salahnya? Tapi tentu dia menjaga harga dirinya, tidak macam laki-laki. La ilaha illallah. Ibu-ibu cukup la ilaha illallah. Lah pula perempuan la ilaha. Dan kau sebelah ini LGBT kau ni kata. Jangan bencong operasi ni kata dia. Jadi tetap menjaga. Berzikir itu ada dua. Wadhkur rabbaka tadarru'an wa khufyah. Berzikirlah engkau menyebut Tuhanmu tadarru' dengan sikap rendah hati, wa khufyah, ada masanya sir, ada masanya jahar, ada masanya untuk membangkitkan semangat jahar, ada masanya dibaca sir. Kalau sedang tak berenergi, sedang lesu, sedang letoy, mati lampu, diganggu jin setan, kuat-kuat baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lagu kuat, pelan-pelan Allahu la.
mau ngusir setan pelan-pelan. Allahu la ilaha illallah. Kata setan, kau serius tak ngusir aku nih? Aku kalau kau serius aku cabut kan? Orang ruqyah mana ada pelan. Nah, ibu-ibu baca pelan-pelan, baca Quran pelan-pelan. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Ada batasan-batasan, bukan untuk riya, bukan untuk sombong, bukan. Maka hukum suara perempuan hukumnya boleh selama tidak berlebihan dan bukan pula suara yang mendayu-dayu, mendesah-desah sehingga orang yang hatinya berpenyakit menjadi bernafsu. Wallahu a'lam bishawab. Doa ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Semoga kita semua panjang umur, sehat badan, berenergi untuk beramal soleh, hati selalu diikhlaskan Allah, anak cucu keturunan soleh solehah menjadi penghafal Quran. Untuk niat yang baik ini supaya kami istiqamah dan mati husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda, berikan kami hidayah. Wat tuqa, tanamkan rasa takut dalam hati kami. Wal afaf, berikan kami menjaga diri dari yang haram dan syubhat. Wal ghina, berikan kami merasa cukup dengan yang halal ya Allah. Allahumma ghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram. Ya Qawiyyu ya Matin, Engkau yang Maha Kuat. Qawwi ajsadana, kuatkan jasad kami. Wa qawwi imanana, kuatkan iman kami ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di jalan yang lurus, di agama yang benar ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena kemuliaan-Mu ya Allah. Adhillana tahta dhilli arsyika, berikan kami naungan di bawah singgasana arasy-Mu. Yauma la dhilla illa dhilluk, hari itu tak ada tempat bernaung kecuali Engkau saja ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan pada kami yang batil itu salah, warzuqna ijtinabah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, wali man syarakana, yang tak dapat hadir tapi tetap mengikuti kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Rabbana ighfir lana, ampunkan dosa kami, wali abnaina, anak-anak kami, wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga anak kami dari narkoba, jaga anak kami dari LGBT, jaga anak kami dari syirik, jaga anak kami dari riba, jaga anak kami dari riya, jaga dari segala perbuatan maksiat ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak muda, semua komunitas yang hadir. Mohon maaf atas segala kesilapan, kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.